Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Dwi Rahayu, Ibu Merli Kemuning, dan Ibu Cici Siti Soleha. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dan pembelajaran kognitif. Inti dari proses pendidikan terletak pada anak. Sejak tahun 1967 telah terjadi ledakan penelitian tentang bagaimana anak-anak usia dasar berkembang, berpikir, dan belajar. Beberapa penelitian ini bertentangan dengan kesimpulan dasar dari laporan masalah, misalnya tidak lagi dipahami secara luas bahwa terdapat berbagai tahap perkembangan dalam belajar berpikir. Demikian pula, tidak disukai bahwa seorang anak tidak dapat berpikir sampai dia siap secara kognitif, tapi penting untuk menentukan seberapa jauh seseorang anak dapat melangkah di bawah bimbingan seorang guru. Penelitian baru dalam perkembangan kognitif mengungkapkan pembelajaran yang kuat, yaitu pada awal kehidupan. Menurut Johnson Dehan 2011. Kami fokus di sini pada bidang utama konsensus di bidang yang lebih luas, sambil menyoroti kontroversi saat ini. Misalnya, dalam penelitian dalam pembelajaran matematika, kami berkonsentrasi pada eksperimen yang menyelidiki bagaimana anak-anak berkembang secara kognitif, terutama dalam hal pembelajaran, pemikiran, dan penalaran, dan bagaimana perkembangan sosial atau emosional menetapkan kerangka kerja untuk pembelajaran anak dalam lingkungan belajar yang diciptakan oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Pembelajaran. Anak bayi memiliki sejumlah mekanisme pembelajaran yang ampuh. Bahkan sebelum lahir, janin dapat mendengar melalui cairan intuitif selama trimester ketiga. Dan memori suara ibu dikembangkan saat bayi dalam kandungan. De Casper dan Filter 1980. Janin juga dapat belajar mengenal musik. Respon ini tampaknya dimediasi oleh batang otak. Aktivitas kortikal juga ada dalam rahim, contohnya ada asimetris hemisfer fungsional dalam aktivitas berkembang pendengarannya. Sebagian sel otak yang terdiri dari bentuk otak yaitu matang sebelum lahir, yaitu pada usia 7 bulan. Artinya, di lingkungan di dalam rahim dapat mempengaruhi kognisi di kemudian hari. Misalnya, polsons tertentu atau alkohol yang berlebih memiliki efek yang tidak dapat diubah pada perkembangan otak. Yang pertama, pembelajaran statistik oleh jaringan saraf. 1. Penelitian terbaru dalam pembelajaran 1A. Pembelajaran statistik oleh jaringan saraf. Penelitian terbaru dalam pembelajaran visual dan auditori telah mengungkapkan statistik sensorik saraf. Belajar setelah melahirkan adalah kegiatan penting dari perkembangan kognitif. Otak mempelajari struktur statistik dari peristiwa yang dialami, membangun jaringan saraf untuk mewakili informasi menggunakan algoritma yang telah ditemukan melalui penelitian dalam pembelajaran mesin. Pembelajaran statistik tidak disadari dan berlanjut sepanjang hidup. Bahkan anak usia 3 bulan dapat mendeteksi mana dari 2 video kaki menendang yang memperlihatkan kaki mereka sendiri, juga tampak mengkategorikan apa yang mereka lihat atau membentuk secara umum representasi atau prototipe
yang kemudian menjadi rangsangan yang disajikan kemudian dibandingkan. Ini adalah pembelajaran statistik. Eksperimen yang dikontrol dengan cermat yang menunjukkan bayi tokoh kartun atau gambar binatang nyata menunjukkan bahwa bayi belajar statistik pola dalam masukan seperti fitur yang muncul bersamaan. Otak bayi sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menjelaskan tentang belajar dengan meniru. Bentuk pembelajaran penting lainnya yang hadir sejak lahir adalah belajar dengan meniru. Menurut Melsoff dan Moore, menunjukkan bahwa bayi semuda 1 jam dapat meniru gerak tubuh yang disukai. Misalnya, tonjolan lidah dan mulut terbuka setelah melihat orang dewasa menghasilkan gerakan yang sama. Sekitar 9 bulan, bayi dapat belajar bagaimana memanipulasi objek baru, seperti mainan yang dibuat oleh pelaku eksperimen dengan melihat orang lain memanipulasinya. Sebagai contoh, ketika orang dewasa bermaksud untuk memasukkan untayan manik-manik ke dalam wadah silinder, tetapi melewatkan saat membuka, bayi mengambil manik-manik dan menempatkannya dengan sukses. Ini menunjukkan bahwa bayi mengaitkan tujuan dari niat dan aktornya. Memahami tujuan orang lain mengubah gerakan tubuh mereka menjadi perilaku yang bertujuan. Selanjutnya, belajar dengan analogi. Belajar dengan analogi adalah bentuk pembelajaran penting lainnya yang hadir di awal kehidupan. Analogi melibatkan memperhatikan kesamaan antara satu situasi dan lainnya, atau antara satu masalah dan masalah lainnya. Kesamaan ini kemudian menjadi dasar untuk menerapkan solusi analog. Kemampuan bayi untuk belajar dengan analog dapat diuji menggunakan prosedur pemecahan masalah sederhana. Misalnya, sebagai contoh, mainan yang menarik mungkin berada di luar jangkauan mereka dan berada di belakang penghalang seperti kotak dengan tali terpasang pada mainan yang diletakkan di atas kain. Untuk mendapatkan mainan itu, bayi perlu melepas penghalang, menarik kain untuk membawa tali dalam jangkauan, dan lalu tarik talinya untuk mendapatkan mainan itu. Dengan menyajikan skenario masalah yang berbeda dengan ciri-ciri umum kain, kotak, dan tali, Sen et al. Mendemonstrasikan bahwa anak berusia 13 bulan dapat menggunakan analogi untuk memecahkan masalah. Balita dapat memecahkan analogi serupa lebih banyak situasi rumit. Dan pada usia 3 tahun, anak-anak dapat menyelesaikan secara formal analogi dari jenis yang diberikan dalam tes IQ. Namun, berhasil tidaknya analogi tergantung pada keakraban dengan hubungan yang mendasari analogi. Kelipatan pilihan analogi tipe tes IQ yang diberikan kepada anak usia 3 tahun melibatkan hubungan sebab akibat yang sudah dikenal. Selanjutnya, pembelajaran casual. Akhirnya, pembelajaran casual atau berbasis penjelasan juga hadir pada masa bayi. Berbasis penjelasan learning adalah konsep yang diambil dari penelitian tentang pembelajaran mesin. Itu tergantung pada kemampuan mesin untuk membangun penjelasan casual untuk fenomena atas dasar spesifik. Contoh pelatihan. Jika mesin dapat menjelaskan sendiri mengapa contoh pelatihannya adalah instansiasi konsep yang sedang dipelajari,
pembelajaran itu cepat. Belgendorf berpendapat bahwa bayi dihadapkan pada masalah yang sama dalam belajar tentang fisik dunia. Misalnya, mereka melihat berbagai contoh dari fenomena tertentu, seperti benda jatuh, dan perlu mencari tahu apa yang menyebabkan jatuh. Dalam serangkaian eksperimen, Balaguer menunjukkan pembelajaran berbasis penjelasan di tempat kerja dalam penalaran fisik bayi tentang penahanan, dukungan, oklusi, dan acara lainnya. Bayi juga membuat prediksi tentang peristiwa baru, mendemonstrasikan pembelajaran kasual daripada asosiatif. Misalnya, mereka bisa mengetahui penutup. Masalah penting bagi pendidikan adalah apakah otak anak pada dasarnya memiliki struktur yang sama dengan otak orang dewasa. Jika struktur dan fungsi saraf anak dan orang dewasa lebih mirip, maka perkembangan sebagian besar terdiri dari pengayaan. Pengalaman dalam lingkungan belajar anak akan memperkuat hubungan yang ada antara struktur dan menciptakan koneksi baru untuk mengembangkan jalur atau fungsi baru melalui pembelajaran. Pendidikan akan menjadi lingkungan belajar paling kritis yang mendukung pengayaan kognitif anak. Kognitif anak akan mengalami keragaman pengalaman yang lebih besar di sekolah daripada di rumah. Pada dasarnya, otak anak memiliki struktur yang sama dengan otak orang dewasa. Fungsinya juga sama dengan otak orang dewasa. Fungsinya juga sama melalui mekanisme yang sama. Lingkungan belajar di rumah, di sekolah, dan pembelajaran yang bergantung pada pengalaman budaya yang lebih luas dan meletakkan dasar untuk fungsi kognitif dan emosi dari sistem orang dewasa. Representasi kognitif didistribusikan oleh pembelajaran kumulatif sangat penting untuk pendidikan. Otak akan merekam berbagai representasi pengalaman. Hal ini mendukung manfaat pendekatan multi-indera untuk pendidikan. Pembelajaran bergantung pada jaringan saraf yang tersebar di berbagai wilayah otak. Misalnya visual, auditori, dan kinestetik. Koneksionisme telah menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran yang konstan dapat menghasilkan efek pembelajaran yang sebelumnya dianggap istimewa secara perkembangan. Oleh karena itu, frekuensi kejadian pembelajaran yang dialami dan kualitas lingkungan belajar sangat penting karena sistem emosi dapat memodulasi pemrosesan sensorik, misalnya melalui proses perhatian. Teori perkembangan kognitif dan kecerdasan bagian dari yang masukan untuk perkembangan kognitif manusia bersifat internal dan simbolis. Konstruksi pengetahuan, sebagian besar pengetahuan yang kita anggap sebagai kognitif, misalnya beberapa jenis gerakan biasanya menentukan agen mekanis atau seperti gerakan biasa, dan jenis gerakan lainnya biasanya menentukan agen biologis atau misalnya gerakan tidak menentu yang dimulai sendiri. Salah satu dasar pengetahuan oleh bayi dan anak adalah analisis perseptual tentang perilaku spasial dan temporal yang dinamis dari objek. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.